Mengapa kita membutuhkan ketenangan dan ketangguhan di zaman sekarang? Pernahkah Anda merasa bahwa dunia semakin tak terkendali? Di era informasi ini, kita dibombardir dengan berita buruk, tekanan sosial, dan ekspektasi yang tak berujung. Setiap hari kita dihadapkan pada tantangan yang membuat kita lelah secara fisik dan mental. Namun pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana kita bisa merespon semua itu dengan lebih tenang dan tegar tanpa terbawa arus atau larut dalam emosi? Disinilah ajaran Stoikisme berperan. Filosofi kuno ini telah bertahan selama ribuan tahun, membimbing banyak tokoh besar dari berbagai zaman. Para filsuf Stoik percaya bahwa ketenangan dan ketangguhan adalah kunci menuju kebahagiaan sejati. Mereka mengajarkan bahwa kita bisa menjadi kuat seperti batu karang di tengah gelombang kehidupan yang mengguncang, tanpa kehilangan kedamaian di dalam diri. Dalam video ini kita akan menjelajahi 9 praktik utama Stoikisme yang bisa kita terapkan di kehidupan modern untuk membangun ketangguhan jiwa. Setiap praktik ini bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi tentang berkembang dan menjadi manusia yang lebih kuat, tenang, dan bijaksana. Yuk, kita mulai perjalanan ini. Bab 1, menjadi pengamat bukan korban, seni melihat tanpa terbawa emosi. Ada sebuah konsep mendasar dalam Stoikisme yang bisa membuat kita terkejut bahwa dunia luar tidak memiliki kendali atas perasaan kita. Ya, Stoikisme mengajarkan bahwa segala perasaan negatif seperti marah, kecewa, atau takut bukan disebabkan oleh peristiwa itu sendiri, tetapi oleh cara kita menilai peristiwa tersebut. Ini seperti sedang menonton sebuah film. Kita bisa menikmati kisahnya tanpa terjebak di dalamnya. Konsep ini yang dikenal dengan pemikiran sebagai pengamat adalah langkah pertama untuk meraih ketenangan. Coba bayangkan, Anda menghadapi kritik tajam dari rekan kerja. Kebanyakan dari kita akan segera merasa terluka, marah, atau defensif. Namun seorang Stoik akan melihat kritik ini sebagai informasi netral yang tidak harus memengaruhi suasana hatinya. Mereka akan bertanya, apakah yang saya pikirkan tentang kritik ini benar adanya, atau hanya reaksi emosional saya? Dengan cara ini mereka dapat memandang situasi dengan objektivitas, menghindari rasa tersinggung yang bisa melukai hati. Menjadi pengamat juga berarti menahan diri dari menghakimi situasi secara berlebihan. Jika hujan turun saat kita sedang merencanakan piknik, reaksi awal mungkin kecewa atau marah. Tapi seorang Stoik akan berkata, ini hanya hujan, tidak lebih dan tidak kurang. Dalam pola pikir ini mereka tidak menganggap cuaca sebagai penghancur kebahagiaan mereka, melainkan sebagai bagian dari kenyataan yang bisa diterima dengan tenang. Di dunia yang penuh dengan informasi cepat dan reaksi spontan, belajar menjadi pengamat bisa terasa seperti superpower. Ini adalah kemampuan untuk duduk tenang dalam diri kita, mengamati kehidupan yang bergulir tanpa langsung terseret dalam drama yang terjadi. Saat kita bisa menguasai seni ini, ketenangan yang dalam akan menjadi bagian dari diri kita. Dan bukan hanya itu, kita juga menjadi lebih kuat. Kekuatan ini bukanlah kekuatan fisik, melainkan ketangguhan emosional yang bisa menghadapi tantangan tanpa guncangan besar. Di bab selanjutnya, kita akan membahas bagaimana Stoikisme mengajarkan pentingnya kendali atas diri sendiri. Di dunia yang begitu mudah dipengaruhi oleh opini dan ekspektasi orang lain, bagaimana kita bisa menemukan kekuatan yang sejati dari dalam? Tetaplah di sini, karena kita akan membahasnya secara mendalam. Bab 2, mengontrol diri. Mengapa kekuatan yang sesungguhnya ada di dalam diri? Pernahkah Anda merasa bahwa kendali atas hidup Anda lepas begitu saja? Mungkin itu terjadi saat seseorang membuat Anda marah, atau ketika situasi tidak berjalan sesuai harapan, dan emosi negatif pun langsung membanjiri diri. Stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati berasal dari kemampuan mengendalikan diri, terutama ketika dunia luar mencoba mengganggu ketenangan kita. Dalam filosofi Stoik, konsep kendali diri sangat penting. Filosofinya sederhana, kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar diri kita, tapi kita bisa sepenuhnya mengontrol respons kita terhadap situasi tersebut. Ini adalah kekuatan sejati yang sering kali diabaikan, padahal dampaknya bisa sangat besar dalam kehidupan. Misalnya, dalam situasi yang menegangkan, seperti saat terjebak dalam lalu lintas yang macet
atau menghadapi rekan kerja yang sulit, banyak dari kita langsung merasa frustrasi. Namun seorang stoik akan menilai situasi ini dengan cara berbeda. Mereka akan mengingatkan diri sendiri bahwa rasa frustrasi itu tidak datang dari kemacetan atau perilaku rekan kerja, tetapi dari pikiran mereka sendiri yang mengizinkan emosi tersebut berkembang. Dengan kesadaran ini, seorang stoik dapat mengambil jeda sejenak, menarik napas dalam, dan menenangkan diri sebelum memberikan respons. Mengendalikan diri bukan berarti menahan emosi atau memendamnya. Justru sebaliknya, ini adalah keterampilan untuk merespons situasi dengan bijaksana, bukannya reaktif. Para stoik melihat kendali diri sebagai bentuk kekuatan yang paling murni. Kekuatan yang tidak bisa direnggut oleh siapapun, kecuali oleh diri kita sendiri. Marcus Aurelius, salah satu tokoh stoik paling terkenal, pernah berkata, "Seseorang harus menguasai pikirannya, atau dia akan dikuasai olehnya." Dengan kata lain, hanya ketika kita mampu mengontrol diri, kita benar-benar menjadi tuan atas hidup kita. Di zaman modern, kemampuan ini sangat relevan. Saat kita dihadapkan pada arus media sosial yang seringkali penuh dengan opini, kritik, dan standar hidup orang lain, kita bisa dengan mudah terbawa arus dan kehilangan jati diri. Namun dengan kendali diri, kita dapat memilih untuk fokus pada apa yang benar-benar penting bagi kita, tanpa tergoyahkan oleh opini atau ekspektasi yang tidak perlu. Dalam bab berikutnya, kita akan membahas pentingnya menerima ketidaksempurnaan. Bagaimana kita bisa mencapai ketenangan yang hakiki ketika dunia dan diri kita sendiri penuh dengan ketidaksempurnaan? Stoikisme memberikan cara pandang unik untuk menghadapi ketidaksempurnaan ini dengan hati yang lapang. Bab 3, menerima ketidaksempurnaan, kunci mencapai ketenangan dalam kerapuhan. Pernahkah Anda merasa bahwa hidup ini tidak adil? Atau mungkin Anda merasa gagal hanya karena ada satu atau dua kekurangan dalam diri? Perasaan-perasaan ini begitu umum di zaman modern, di mana kita sering dihadapkan dengan standar tinggi dan gambaran kesempurnaan di berbagai aspek kehidupan, terutama di media sosial. Namun stoikisme mengajarkan kita untuk menerima ketidaksempurnaan sebagai bagian alami dari kehidupan. Para filsuf stoik percaya bahwa menerima ketidaksempurnaan adalah kunci untuk mencapai ketenangan batin. Ini bukanlah sikap pasrah atau menyerah, melainkan penerimaan terhadap fakta bahwa dunia ini tidak diciptakan untuk selalu memenuhi harapan kita. Dalam bahasa stoik, ada sebuah prinsip bernama amor fati atau mencintai takdir. Prinsip ini mengajarkan kita untuk mencintai segala hal yang terjadi dalam hidup, baik itu yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, sebagai bagian dari perjalanan hidup yang harus diterima sepenuhnya. Coba bayangkan, Anda sedang mengerjakan proyek yang penting, namun tiba-tiba hasilnya tidak sesuai harapan. Dalam keadaan ini, mudah bagi kita untuk merasa kecewa, bahkan menyalahkan diri sendiri atau keadaan sekitar. Tapi seorang stoik akan melihat situasi ini dengan cara yang berbeda. Mereka akan menerima ketidaksempurnaan ini sebagai pelajaran, sebagai sesuatu yang memang sudah menjadi bagian dari jalan hidup yang harus ditempuh. Dengan menerima kenyataan bahwa tidak semua hal harus sempurna, mereka bisa tetap tenang dan tidak menyiksa diri dengan penyesalan atau kekecewaan yang berlebihan. Penerimaan terhadap ketidaksempurnaan ini juga bisa membebaskan kita dari tekanan yang tidak perlu. Dengan tidak terobsesi pada kesempurnaan, kita bisa fokus pada apa yang benar-benar penting, yaitu perjalanan menuju pengembangan diri. Saat kita mampu menerima ketidaksempurnaan diri dan dunia sekitar, hati kita menjadi lebih lapang dan siap menghadapi tantangan apapun tanpa beban yang berlebihan. Dalam bab selanjutnya, kita akan mempelajari seni mengembangkan perspektif positif menurut ajaran stoikisme. Bagaimana caranya melihat sisi baik dari setiap situasi, bahkan ketika situasi tersebut tampak sangat sulit. Bab 4, mengembangkan perspektif positif. Seni melihat sisi baik dalam setiap situasi. Di tengah segala tantangan yang kita hadapi, mungkin sulit untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang positif. Namun stoikisme mengajarkan bahwa apapun yang terjadi pada kita, selalu ada peluang untuk belajar dan tumbuh. Mengembangkan perspektif positif bukanlah soal berpura-pura bahagia atau mengabaikan masalah, tetapi ini adalah keterampilan untuk melihat setiap pengalaman sebagai kesempatan.
Salah satu cara para Stoik mengembangkan perspektif ini adalah dengan latihan yang disebut premeditatio malorum atau pembayangan hal-hal buruk. Mereka membayangkan berbagai hal yang mungkin bisa berjalan tidak sesuai harapan dan menyiapkan diri untuk menerimanya dengan tenang. Alih-alih membuat mereka merasa pesimis, latihan ini justru mengajarkan mereka untuk melihat setiap situasi dengan kedewasaan dan ketenangan. Dengan menyadari bahwa hal-hal buruk bisa terjadi, mereka siap menghadapinya tanpa terguncang. Mereka juga belajar untuk menerima setiap situasi sebagai sesuatu yang memiliki nilai dan pelajaran. Misalnya, bayangkan Anda kehilangan kesempatan dalam karier yang telah lama Anda impikan. Di momen ini, mudah sekali merasa putus asa atau menganggap hidup tidak adil. Tapi jika kita mengikuti cara pandang Stoik, kita akan berusaha melihat sisi baik dari situasi tersebut. Kita mungkin berpikir, ini mungkin bukan jalur yang terbaik untuk saya, atau ada kesempatan lain yang bisa saya ambil dari pengalaman ini. Perspektif seperti ini memberi kita kekuatan untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh dari setiap kejadian yang ada. Para Stoik percaya bahwa setiap kesulitan adalah bagian dari proses yang membawa kita pada pengembangan diri. Mereka menganggap tantangan sebagai latihan mental yang memperkuat jiwa. Sama halnya dengan latihan fisik yang melatih otot, tantangan hidup melatih kita untuk menjadi lebih kuat dan lebih siap menghadapi segala sesuatu yang mungkin terjadi. Dengan mengembangkan perspektif positif, kita bisa menciptakan ketenangan yang lebih mendalam. Kita belajar untuk tidak terjebak dalam kesedihan yang berkepanjangan atau rasa putus asa. Setiap pengalaman, baik atau buruk, menjadi batu loncatan untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Ini adalah seni mengendalikan pandangan kita terhadap hidup, dan dengan pandangan yang positif, kita bisa menempuh hidup dengan ketangguhan yang lebih besar. Para Stoik percaya bahwa setiap kesulitan adalah bagian dari proses yang membawa kita pada pengembangan diri. Mereka menganggap tantangan sebagai latihan mental yang memperkuat jiwa. Sama halnya dengan latihan fisik yang melatih otot, tantangan hidup melatih kita untuk menjadi lebih kuat dan lebih siap menghadapi segala sesuatu yang mungkin terjadi. Dengan mengembangkan perspektif positif, kita bisa menciptakan ketenangan yang lebih mendalam. Kita belajar untuk tidak terjebak dalam kesedihan yang berkepanjangan atau rasa putus asa. Di bab berikutnya, kita akan membahas salah satu prinsip utama Stoikisme yang berfokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Mengapa memfokuskan diri pada apa yang ada dalam kendali kita dapat memberikan kedamaian yang nyata dalam hidup yang penuh ketidakpastian? Bab 5 menjaga fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Rahasia menemukan kedamaian sejati. Bayangkan Anda berada di tengah badai. Di luar angin berhembus kencang, hujan deras dan petir menyambar. Anda tidak bisa menghentikan badai itu, tidak peduli seberapa kuat keinginan Anda untuk meredakannya. Hal yang bisa Anda lakukan hanyalah berlindung, menenangkan diri, dan menunggu badai itu reda. Begitulah prinsip Stoik dalam menghadapi hidup. Kita harus belajar untuk memusatkan energi hanya pada apa yang bisa kita kendalikan. Para filsuf Stoik seperti Epictetus mengajarkan bahwa kunci ketenangan batin adalah dengan memfokuskan perhatian pada hal-hal yang berada dalam kendali kita. Dalam ajaran Stoikisme, segala sesuatu dalam hidup kita terbagi menjadi dua kategori. Hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Hal-hal yang bisa kita kendalikan meliputi sikap, respons pikiran, dan keputusan kita. Sedangkan hal-hal yang berada di luar kendali kita, termasuk opini orang lain, peristiwa tak terduga, atau kondisi eksternal yang tidak bisa kita ubah. Contoh mudahnya adalah ketika kita menerima kritik dari orang lain. Reaksi umum mungkin adalah merasa tersinggung atau terluka, namun seorang Stoik akan mengingat bahwa mereka tidak bisa mengontrol pendapat orang lain, tetapi mereka bisa mengendalikan reaksi mereka sendiri. Alih-alih membiarkan diri merasa sakit hati, mereka akan mengendalikan pikiran mereka dan menerima kritik tersebut dengan sikap yang tenang. Mereka memilih untuk merespons dengan cara yang tidak merusak kedamaian batin mereka. Mengapa fokus pada apa yang bisa dikendalikan begitu penting? Karena hidup seringkali membawa situasi yang tidak bisa kita ubah. Ketika kita mengarahkan energi pada hal-hal yang di luar kendali, seperti mencoba mempengaruhi pikiran orang lain, atau menghindari setiap masalah yang mungkin muncul,
kita hanya akan kelelahan tanpa hasil. Sebaliknya, dengan memusatkan energi pada diri sendiri dan respons kita akan merasakan kebebasan yang luar biasa. Kita menjadi lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh faktor-faktor eksternal yang tidak dapat kita kontrol. Prinsip ini juga relevan dalam kehidupan modern yang penuh dengan ekspektasi sosial dan tekanan dari berbagai arah. Sebagai contoh, di dunia kerja kita mungkin merasa stres karena atasan atau rekan kerja memiliki standar tertentu yang tidak selalu sesuai dengan kemampuan kita. Namun, dengan pendekatan stoik, kita bisa berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini sesuatu yang bisa saya kendalikan? Jika jawabannya tidak, kita bisa merelakan hal itu dan fokus pada apa yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan diri, bukan untuk memuaskan ekspektasi orang lain yang mungkin berubah-ubah. Memusatkan diri pada hal-hal yang bisa kita kendalikan bukanlah tanda menyerah, melainkan sebuah bentuk kedewasaan dan kebijaksanaan. Dengan mengakui bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah, kita meraih kedamaian batin yang tidak mudah terguncang. Fokus ini bukan hanya memberikan ketenangan, tetapi juga membentuk kita menjadi pribadi yang lebih tangguh dan bijaksana. Bab selanjutnya akan membawa kita ke praktik stoik yang tak kalah penting, yaitu kesederhanaan. Di dunia yang penuh dengan godaan materialisme, bagaimana kesederhanaan bisa menjadi jalan menuju kebahagiaan yang lebih hakiki? Mari kita pelajari bersama. Bab 6, praktik kesederhanaan, meninggalkan hal-hal yang tidak penting untuk meraih kebahagiaan sejati. Di era modern yang penuh dengan kemewahan dan godaan konsumerisme, kita seringkali terjebak dalam keyakinan bahwa kebahagiaan bisa dibeli. Kita berpikir bahwa semakin banyak yang kita miliki, semakin bahagia kita. Namun stoikisme mengajarkan sebaliknya, kesederhanaan justru adalah kunci untuk meraih kebahagiaan yang sejati. Para filsuf stoik seperti Seneca dan Epictetus percaya bahwa kebahagiaan tidak ditemukan dalam kepemilikan materi, tetapi dalam kemampuan untuk menikmati hidup dengan apa yang kita miliki. Kesederhanaan bagi mereka bukanlah kemiskinan atau hidup tanpa kebutuhan dasar, melainkan pilihan sadar untuk melepaskan diri dari keterikatan pada hal-hal yang tidak benar-benar esensial. Dengan membebaskan diri dari obsesi terhadap hal-hal materi, kita menjadi lebih dekat dengan kedamaian batin yang hakiki. Coba pikirkan, berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak begitu penting bagi kebahagiaan kita. Kita seringkali menginginkan barang-barang yang lebih mewah, liburan yang lebih mahal, atau rumah yang lebih besar, hanya karena kita melihat orang lain memilikinya. Namun, stoikisme mengajarkan kita untuk mengurangi hasrat ini, untuk menakar ulang apa yang sebenarnya memberi nilai dalam hidup kita. Ini bukan berarti kita harus menolak semua bentuk kesenangan, melainkan belajar membedakan mana yang benar-benar membawa kebahagiaan dan mana yang hanya sekadar keinginan sementara. Marcus Aurelius, salah satu pemikir stoik terkemuka, pernah menulis dalam bukunya, Meditations, bahwa kekayaan sejati datang dari merasakan kecukupan dengan apa yang kita miliki. Ini berarti kita bisa menemukan kebahagiaan dan kedamaian dengan memperhatikan hal-hal kecil yang seringkali kita abaikan. Keberadaan keluarga, kesehatan, atau bahkan momen-momen sederhana seperti menikmati segelas teh hangat di pagi hari. Prinsip ini membantu kita menyadari bahwa kebahagiaan sebenarnya bisa didapatkan tanpa harus memiliki segala hal. Kesederhanaan juga mendorong kita untuk hidup dalam kebebasan dari tekanan sosial. Ketika kita tidak lagi terikat pada pendapat orang lain atau tren konsumsi, kita menemukan kebebasan yang sejati. Kita menjadi tidak mudah tergoda oleh pengaruh eksternal dan mampu fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi jiwa kita. Dengan hidup sederhana, kita tidak perlu memusingkan persaingan untuk memiliki lebih banyak. Alih-alih kita menemukan kedamaian dalam kehidupan yang lebih bermakna dan tenang. Dalam dunia yang terus mendorong kita untuk mengonsumsi lebih banyak, kesederhanaan adalah sebuah bentuk perlawanan yang berani dan membebaskan. Dengan memilih untuk hidup sederhana, kita tidak hanya mengurangi stres dan kekhawatiran, tetapi juga membuka ruang bagi hal-hal yang lebih berharga dalam hidup kita. Kesederhanaan ini adalah kekayaan yang sesungguhnya, karena dengan sedikit saja kita bisa merasa cukup
Di bab berikutnya, kita akan mendalami salah satu praktik yang menjadi fondasi ketenangan dalam stoikisme, yaitu syukur. Bagaimana berlatih syukur bisa mengubah cara kita memandang hidup dan merasakan kebahagiaan. Mari kita pelajari bersama. Bab 7, berlatih syukur. Setiap hari, mengubah perspektif untuk merasakan kebahagiaan. Syukur adalah salah satu kunci penting dalam stoikisme untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan batin. Di tengah tuntutan hidup yang seringkali membuat kita merasa kurang, stoikisme mengajarkan kita untuk menghargai apa yang sudah kita miliki. Bagi para stoik, syukur bukan sekadar ucapan atau ritual, tetapi sebuah latihan harian untuk melatih pikiran agar mampu melihat keindahan di balik kesederhanaan dan kesulitan hidup. Para filsuf stoik seperti Seneca dan Marcus Aurelius menyarankan agar kita menyadari berkah yang ada dalam setiap momen, baik itu kecil maupun besar. Mereka percaya bahwa dengan melatih rasa syukur, kita bisa melawan keinginan yang tak berujung untuk selalu menginginkan lebih banyak. Syukur adalah cara untuk menghentikan diri dari terus-menerus mengejar sesuatu yang belum kita miliki, dan sebaliknya menghargai apa yang sudah ada di tangan kita. Misalnya ketika kita merasa kecewa karena tidak berhasil mencapai target tertentu, kita cenderung menganggap bahwa kesuksesan atau kebahagiaan kita tertunda. Namun stoikisme mengajarkan bahwa di balik kekecewaan tersebut, ada banyak hal lain yang bisa disyukuri. Mungkin kita masih memiliki kesehatan yang baik, hubungan yang hangat dengan keluarga atau teman, atau bahkan momen-momen damai di pagi hari yang bisa kita nikmati. Dengan melatih syukur, kita tidak lagi terfokus pada apa yang hilang, tetapi pada apa yang kita miliki saat ini. Praktik ini juga memiliki kekuatan untuk mengubah perspektif kita terhadap kehidupan sehari-hari. Ketika kita mulai bersyukur atas hal-hal kecil, hidup terasa lebih ringan dan lebih penuh. Kita tidak lagi terjebak dalam pemikiran yang penuh kekurangan, melainkan melihat kehidupan sebagai sesuatu yang melimpah. Syukur adalah cara untuk melatih pikiran agar mampu memandang segala sesuatu dengan lebih positif. Dengan bersyukur, kita belajar menghargai kehidupan dalam bentuknya yang paling sederhana, tanpa harus menunggu momen-momen besar untuk merasa puas. Berlatih syukur setiap hari membantu kita membangun ketahanan emosional. Saat kita mengalami kesulitan, kebiasaan ini membantu kita tetap optimis dan tidak terjebak dalam perasaan negatif. Bahkan dalam masa-masa sulit, kita bisa menemukan hal-hal kecil yang masih bisa disyukuri. Dengan demikian, syukur menjadi fondasi ketenangan dan kekuatan batin, membuat kita mampu berdiri kokoh di tengah cobaan. Bab selanjutnya akan mengajak kita untuk melihat ketakutan dari perspektif stoikisme. Bagaimana kita bisa mengelola rasa takut dan kecemasan agar tidak melemahkan, melainkan justru menguatkan jiwa kita. Mari kita lanjutkan perjalanan ini. Bab 8, menghadapi rasa takut, mengubah kecemasan menjadi peluang untuk bertumbuh. Setiap orang pasti pernah merasakan ketakutan, entah itu takut gagal, takut kehilangan, atau takut menghadapi masa depan yang tak pasti. Rasa takut adalah hal yang manusiawi, tetapi stoikisme mengajarkan kita untuk tidak membiarkan rasa takut mendominasi atau membatasi hidup kita. Bagi seorang stoik, rasa takut bukanlah sesuatu yang harus dihindari atau disembunyikan, melainkan sesuatu yang bisa diolah menjadi kekuatan untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Para filsuf stoik seperti Epictetus mengajarkan bahwa ketakutan dan kecemasan kita seringkali lahir dari kekhawatiran akan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Misalnya, kita mungkin merasa cemas tentang apa yang orang lain pikirkan tentang kita, atau takut terhadap situasi yang tidak bisa kita kendalikan. Namun stoikisme mengajarkan untuk menerima bahwa ada banyak hal di luar kendali kita. Dengan menyadari batasan ini, kita bisa membebaskan diri dari kecemasan berlebihan dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar ada di bawah kendali kita, yaitu bagaimana kita merespons rasa takut tersebut. Salah satu cara praktis untuk menghadapi rasa takut dalam stoikisme adalah dengan premeditatio malorum, yaitu membayangkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Bukan untuk memperburuk kecemasan, tetapi untuk mempersiapkan diri secara mental dan emosional. Dengan membayangkan kemungkinan terburuk,
kita bisa menerima bahwa ketakutan tersebut adalah bagian dari kenyataan yang mungkin terjadi, tetapi tidak menghilangkan keberanian kita untuk bertindak. Latihan ini membantu kita memahami bahwa seringkali ketakutan yang ada di dalam pikiran kita lebih menakutkan daripada kenyataannya. Misalnya, jika Anda takut gagal dalam sebuah proyek, seorang stoik akan mendorong Anda untuk membayangkan kegagalan itu dengan detail. Apa yang akan terjadi jika Anda benar-benar gagal? Apakah Anda akan kehilangan segalanya? Apakah Anda tidak akan bisa bangkit kembali? Dengan membayangkan hal-hal tersebut, kita menyadari bahwa seringkali konsekuensi dari kegagalan tidak seburuk yang kita bayangkan. Bahkan jika kegagalan terjadi, kita masih memiliki kemampuan untuk belajar dan bangkit kembali. Dengan cara ini, ketakutan tidak lagi menjadi sesuatu yang menghalangi, melainkan sebuah kesempatan untuk melatih keberanian dan ketangguhan jiwa. Praktik ini juga membantu kita menjadi lebih realistis dalam menilai ancaman yang ada. Ketika kita bisa menghadapi rasa takut dengan kepala dingin, kita dapat menilai situasi secara objektif, tanpa terbawa oleh kecemasan yang berlebihan. Rasa takut pun tidak lagi menjadi musuh, tetapi sebuah tantangan yang dapat memperkuat kita. Dengan menghadapi ketakutan, kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan lebih siap menghadapi hidup dengan segala kompleksitasnya. Dalam stoikisme, mengatasi rasa takut adalah langkah penting untuk membangun ketenangan batin. Saat kita mampu menghadapi ketakutan dan kecemasan dengan sikap yang bijaksana, kita tidak hanya merasa lebih kuat, tetapi juga lebih bebas. Ketakutan yang dulu tampak mengintimidasi, kini menjadi sesuatu yang bisa kita kelola dan manfaatkan untuk bertumbuh. Di bab terakhir, kita akan merangkum semua praktik yang telah kita pelajari dan memahami bagaimana semuanya berpadu untuk membentuk jiwa yang tangguh. Bagaimana ketangguhan jiwa ini akan menjadi fondasi bagi ketenangan dan kebebasan sejati dalam hidup kita? Mari kita lanjutkan perjalanan ini. Bab 9, membangun jiwa yang tangguh, jalan menuju ketenangan dan kebebasan sejati. Setelah memahami 8 prinsip dan praktik stoikisme yang membantu kita menghadapi kehidupan dengan lebih bijaksana, kita tiba di bab terakhir, membangun jiwa yang tangguh. Ketangguhan jiwa adalah inti dari stoikisme, sebuah sikap hidup yang memungkinkan kita untuk berdiri tegak di tengah badai kehidupan, tetap tenang saat menghadapi kesulitan, dan selalu mampu kembali bangkit setelah terjatuh. Para stoik meyakini bahwa ketangguhan adalah fondasi bagi ketenangan batin dan kebebasan sejati. Ketika kita memiliki ketangguhan jiwa, kita tidak lagi tergantung pada keadaan luar atau pendapat orang lain untuk merasa bahagia atau puas. Sebaliknya, kita menciptakan kebahagiaan dan kedamaian itu dari dalam diri kita. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Dengan kata lain, ketenangan sejati berasal dari bagaimana kita mengelola pikiran dan sikap kita, bukan dari apa yang terjadi di luar diri kita. Namun, ketangguhan bukanlah sesuatu yang didapat dengan instan. Ini adalah hasil dari latihan-latihan mental yang konsisten, seperti yang telah kita bahas dalam bab-bab sebelumnya. Setiap kali kita memilih untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, setiap kali kita merespons dengan syukur alih-alih keluhan, dan setiap kali kita menghadapi rasa takut dengan kepala dingin, kita sedang memperkuat fondasi ketangguhan jiwa kita. Setiap praktik stoikisme adalah batu bata yang membangun dinding ketangguhan, membuat kita semakin kuat dan stabil dalam menghadapi segala situasi. Ketangguhan ini juga memungkinkan kita untuk hidup dengan keberanian yang lebih besar. Dengan jiwa yang tangguh, kita berani menghadapi tantangan baru, menerima perubahan dengan lapang dada, dan bahkan menemukan makna di balik setiap kesulitan. Ketangguhan jiwa membuat kita mampu mengubah setiap pengalaman, baik atau buruk, menjadi pelajaran yang berharga. Alih-alih merasa menjadi korban keadaan, kita merasa berdaya untuk mengolah setiap pengalaman menjadi sesuatu yang memperkaya hidup kita. Ketika kita mencapai ketangguhan jiwa, kita juga meraih kebebasan sejati. Kita tidak lagi terikat pada keinginan yang tak terpuaskan atau takut akan apa yang mungkin terjadi. Kita bebas dari tekanan sosial, bebas dari rasa takut akan kegagalan, dan bebas dari ketergantungan pada hal-hal material untuk merasa bahagia.
Ketangguhan ini adalah bentuk kebebasan yang mendalam, sebuah perasaan damai yang tidak tergoyahkan oleh keadaan dunia luar. Stoikisme mengajarkan kita bahwa ketangguhan dan ketenangan bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai. Melalui latihan-latihan sederhana yang dilakukan secara konsisten, kita bisa membangun ketenangan batin yang kuat dan menjadi pribadi yang lebih bijaksana dalam menghadapi kehidupan. Dalam perjalanan menuju ketangguhan ini, kita belajar untuk tidak hanya hidup, tetapi juga benar-benar menikmati setiap momen yang diberikan. Dengan mengakhiri perjalanan ini, mari kita ingat bahwa ketangguhan jiwa adalah proses yang berkelanjutan. Ini adalah komitmen untuk terus memperbaiki diri dan berlatih menjadi lebih bijaksana setiap hari. Dengan mempraktikkan prinsip-prinsip stoikisme dalam kehidupan kita, kita bisa mencapai ketenangan yang tak tergoyahkan, menjadi pribadi yang lebih kuat, dan menemukan kebahagiaan yang datang dari dalam. Dalam perjalanan hidup yang penuh ketidakpastian, stoikisme menawarkan sebuah jalan yang memberi kita ketenangan, kekuatan, dan makna yang mendalam. Dengan 9 praktik ini, mengembangkan kesadaran diri, membangun kedisiplinan emosi, merangkul perubahan, menjaga fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan, menjalani hidup sederhana, melatih syukur, menghadapi rasa takut, dan akhirnya membangun ketangguhan jiwa, kita bisa meraih ketenangan dan kebebasan sejati. Dengan mempraktikkan ajaran stoikisme, kita bisa mengubah cara kita memandang hidup dan menghadapi tantangan dengan kepala tegak. Setiap praktik yang kita pelajari bukan hanya sebuah teori, tetapi sebuah panduan praktis untuk menjalani hidup yang lebih damai dan bermakna. Inilah kekuatan dari stoikisme, yang telah membantu banyak orang selama berabad-abad dan bisa menjadi kekuatan dalam hidup kita di era modern ini. Semoga 9 praktik ini menjadi inspirasi bagi kita untuk hidup dengan lebih kuat, lebih tenang, dan lebih bijaksana. Mari kita lanjutkan perjalanan kita dengan ketangguhan jiwa dan kedamaian batin yang sejati.